Pernahkah Anda merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangi rezeki Anda? Udah kerja keras, udah usaha maksimal, tapi uang yang masuk kayak tertahan di suatu tempat. Nggak pernah cukup, nggak pernah lebih. Atau mungkin Anda pernah ngalamin ini. Tagihan datang bertubi-tubi, tapi uang buat bayar nggak kunjung ada. Hutang di sana-sini, kebutuhan mendesak, tapi nggak tahu harus minta bantuan kemana. Sementara di luar sana, ada orang yang usahanya nggak sebesar Anda, kerjanya nggak sekeras Anda, tapi uang mereka ngalir terus. Dapat proyek besar, dapat bantuan tiba-tiba, bahkan dapat rezeki nomplok dari orang yang nggak disangka. Kok bisa? Rahasianya bukan di seberapa keras Anda bekerja, bukan juga di seberapa pintar Anda berbisnis. Rahasianya adalah apakah pintu langit terbuka untuk Anda atau tidak. Dan malam ini saya mau kasih tahu cara membuka pintu itu. Cara yang simple, cepat, dan sudah dibuktikan ratusan tahun oleh para ulama. Cara yang hanya butuh 3 hari, bukan 40 hari, bukan 11 hari, cuma 3 hari. Tapi ingat, ini bukan mantra, bukan jimat. Ini zikir yang bersumber dari hadis sahih, zikir yang Allah ridhoi. Dan hasilnya, subhanallah, banyak yang langsung merasakan perubahan di hari ketiga. Syaratnya cuma 1, istiqomah 3 hari berturut-turut. Kalau putus, harus ulang dari awal. Tapi tenang, cuma 3 hari, siapapun bisa, yang penting niat Anda serius. Sekarang, saya mau cerita tentang Ibu Ratna. Ibu rumah tangga biasa, usia 38 tahun, tinggal di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Suaminya kerja sebagai admin di perusahaan swasta. Gaji pas-pasan, 6 juta per bulan. Punya 2 anak, masih SD. Hidup mereka sederhana, nggak kaya, tapi juga nggak kekurangan. Cukup buat makan sehari-hari, bayar sekolah anak, sama cicilan motor. Tapi suatu bulan, masalah datang bertubi-tubi. Motor suaminya tiba-tiba rusak, harus ganti kampas rem, rantai, dan servis total. Biayanya 2,5 juta. Anak pertama sakit, harus opname 3 hari. Biaya rumah sakit 4 juta. BPJS cover sebagian, tapi tetap harus keluar uang 2 juta dari kantong sendiri. Belum selesai, ayah Ibu Ratna di kampung juga sakit, minta kirim uang buat berobat, minimal 3 juta. Total yang dibutuhkan hampir 8 juta. Sementara gaji suami baru keluar seminggu lagi. Tabungan cuma tinggal 1 juta. Ibu Ratna bingung, stres, setiap malam nggak bisa tidur, mikirin dari mana dapat uang. Dia coba pinjam ke saudara, nggak ada yang bisa. Semua lagi pada susah juga. Dia coba pinjam ke teman, sama, nggak ada yang bisa kasih pinjaman segede itu. Malam itu, Ibu Ratna nangis di sajadah setelah sholat Isya. Ya Allah, aku nggak minta banyak, cukup ada jalan keluar buat masalah ini. Aku percaya Engkau pasti kasih jalan. Di tengah tangisannya, dia ingat postingan di grup WhatsApp pengajian. Ada yang share tentang zikir singkat yang katanya bisa buka pintu rejeki. Baca zikir ini 3 kali setelah Isya selama 3 hari berturut-turut. Allah akan kirim rezeki dari arah yang gak pernah Anda duga. Ibu Ratna awalnya ragu, apa benar cuma 3 hari bisa ngasih solusi? Tapi karena dia udah mentok, dia putuskan buat nyoba. Malam pertama, setelah Isya, dia baca zikir itu 3 kali dengan penuh harap. Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau ridhoi, bukakan pintunya buat hamba-Mu. Aku pasrah kepadamu. Selesai baca, dia tidur, masih gelisah, masih bingung. Pagi harinya, gak ada yang terjadi. Tapi Ibu Ratna gak nyerah. Malam kedua, dia ulangi lagi. Baca zikir itu 3 kali setelah Isya dengan yakin, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti dengar. Hari kedua, sore hari. Ada tetangga datang ke rumah. Ibu Sari, tetangga sebelah yang udah 2 tahun pinjam uang 5 juta buat modal usaha tapi nggak pernah bayar. Ibu Ratna, maaf ya, baru bisa bayar sekarang. Ini uangnya 5 juta. Alhamdulillah, usaha saya lagi lancar, jadi saya bisa lunasi hutang saya.
Ibu Ratna terkejut. Dia bahkan udah ikhlas gak bakal dibalik uang itu. Tapi hari ini tiba-tiba dibayar. 5 juta masuk, masalah motor dan rumah sakit udah bisa ditutupi. Tapi masih kurang buat kirim ke ayahnya di kampung. Malam ketiga, Ibu Ratna tetap lanjutin zikir itu. Meskipun udah dapat 5 juta, dia tetap konsisten baca 3 kali setelah Isya. Besok paginya, hari ketiga, suaminya pulang kerja dengan wajah sumringah. Sayang, alhamdulillah, kantor kasih bonus dadakan buat semua karyawan. Katanya, karena perusahaan dapat proyek besar, ini bonusnya. Dia kasih amplop. Ibu Ratna buka. Ada 20 juta di dalamnya. Ibu Ratna nangis. Suaminya bingung. Kenapa nangis? Harusnya seneng kan? Bukan sedih, Mas. Ini air mata syukur. Allah benar-benar dengar doa kita. Dalam 3 hari, total uang yang masuk 25 juta. Lebih dari cukup buat semua masalah yang lagi dihadapi. Semua hutang terbayar, motor diperbaiki, rumah sakit lunas, ayahnya di kampung dapat kirim uang buat berobat. Bahkan masih ada sisa buat tabungan. Ibu Ratna cerita ke teman-teman pengajiannya, saya cuma baca zikir itu 3 hari, dan hasilnya, subhanallah, saya nggak nyangka Allah jawab secepat ini. Sejak hari itu, banyak yang nanya, Bu Ratna baca apa sih? Dan Ibu Ratna selalu jawab, cuma zikir singkat, tapi harus yakin dan harus istiqomah 3 hari. Sahabat, dari kisah Ibu Ratna ada 3 pelajaran penting. Pertama, keyakinan. Ibu Ratna datang ke Allah dalam keadaan buntu, tapi dia yakin Allah pasti kasih jalan. Keyakinan itu yang Allah cari dari hambanya. Rasulullah bilang dalam hadis qudsi, kalau kita yakin Allah akan kasih, dia akan kasih. Kalau ragu, hasilnya juga ragu-ragu. Kedua, konsistensi. Meskipun singkat, cuma 3 hari, tapi Ibu Ratna nggak skip 1 hari pun. Malam pertama, kedua, ketiga, nggak pernah lupa. Konsistensi singkat, tapi penuh kesungguhan. Itu yang Allah lihat. Ketiga, rezeki Allah datang dari arah yang gak terduga. Siapa yang nyangka tetangga yang udah 2 tahun gak bayar hutang, tiba-tiba bayar di hari kedua? Siapa yang nyangka suami dapat bonus dadakan di hari ketiga? Ini semua kuasa Allah. Seperti firman Allah dalam surah At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang, saya kasih tahu zikir yang dimaksud. Zikir ini adalah kombinasi dari 3 kalimat agung yang disebutkan dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini setelah sholat, maka Allah akan membuka pintu rizki untuknya dan menghapus kesulitan darinya. Zikir itu adalah 3-3. Ketiga zikir ini adalah kunci pembuka pintu langit. Kenapa? Kita ngasih tahu Allah bahwa kita serahkan semua urusan ke Dia. Adalah zikir kerendahan hati. Kita ngakuin bahwa tanpa Allah kita nggak punya kekuatan apa-apa. Adalah doa langsung minta dibukakan pintu rizki. Ketiga zikir ini digabung, dibaca 3 kali selama 3 hari berturut-turut, dan hasilnya, subhanallah, banyak yang langsung merasakan perubahan. Cara mengamalkannya, amalan ini dilakukan setelah sholat Isya. Kenapa Isya? Karena ini waktu di mana ketenangan malam mulai turun. Waktu di mana hati lebih khusyuk. Waktu di mana doa lebih mudah naik ke langit. Pastikan sudah sholat Isya, duduk di sajadah, menghadap kiblat, matiin HP atau silent. Fokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Niatkan di dalam hati, ya Allah, aku niat membaca zikir ini untuk memohon dibukakan pintu rezeki, dihapuskan kesulitan, dan dilapangkan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang aku hadapi. Hanya kepadamu aku berharap. Baca zikir berikut sebanyak 3 kali.
Baca dengan pelan, khusyuk, dan penuh keyakinan. Resapi setiap kalimat. Rasakan bahwa Anda sedang berbicara langsung dengan Allah. Berdoa dengan bahasa sendiri. Ungkapkan semua kebutuhan, semua masalah, semua harapan. Contoh, "Ya Allah, aku sedang menghadapi kesulitan." Sebutkan masalah Anda. "Ya Allah, bukakanlah jalan keluar dari situ. Kirimkanlah rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Mudahkanlah urusanku dan lapangkanlah hidupku. Amin." Lakukan amalan ini setiap malam setelah Isya selama 3 hari berturut-turut tanpa terputus. Kalau terputus 1 hari, harus ulang dari awal. Tapi tenang, cuma 3 hari. Siapa aja bisa, yang penting serius. Khasiatnya berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah mengamalkan. Uang datang dari arah yang tidak disangka, seperti bonus, hutang terbayar, hadiah, atau rezeki nomplok. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, seperti proyek yang zastopor jadi lancar, usaha yang sepi jadi ramai, masalah finansial cepat terselesaikan, hutang lunas, tagihan terbayar dengan cara yang mudah. Hati tenang meskipun situasi sulit, karena yakin Allah sedang mengatur yang terbaik. Keberkahan dalam setiap rezeki yang datang, uang yang masuk terasa cukup dan berkah. Sekarang, saya mau ingetin 5 hal penting agar amalan ini benar-benar berhasil. Pertama, yakin penuh kepada Allah. Jangan baca zikir ini sambil ragu-ragu. Benar gak sih ini bisa? Kalau yakin, baca dengan penuh keyakinan. Kalau ragu, jangan murai. Karena keyakinan itu yang Allah cari. Kedua, perbaiki hubungan dengan sesama. Kalau ada orang yang Anda sakiti, minta maaf. Kalau ada hutang yang belum dibayar, usahakan bayar atau minta waktu dengan baik. Karena doa orang yang zolim ke orang lain akan tertahan di langit. Ketiga, tetap berikhtiar. Zikir ini bukan berarti Anda diam aja, nunggu uang jatuh dari langit. Tetap kerja, tetap usaha, tetap cari peluang. Zikir ini adalah doa Anda. Ikhtiar adalah bukti Anda serius. Keempat, bersyukur atas apapun yang datang. Meskipun yang datang belum sesuai harapan, tetap bersyukur. Karena bisa jadi yang datang itu adalah pembuka jalan untuk yang lebih besar. Allah tahu timing yang terbaik. Kelima, jaga keikhlasan. Jangan cerita kesana kemari bahwa Anda lagi ngamalin zikir ini buat dapat uang. Simpan untuk diri sendiri. Biar Allah aja yang tahu. Keikhlasan itu mahal harganya. Sahabat, saya tahu mungkin ada yang mikir, kok cuma 3 hari? Apa bisa secepat itu? Jawabannya, Allah itu maha kuasa. Dia gak butuh waktu lama buat kasih rezeki. 1 detik aja, dia bisa balik keadaan Anda 180 derajat. Yang penting bukan durasi amalannya, tapi seberapa yakin hati Anda, seberapa khusyuk Anda membaca, seberapa serius niat Anda. Zikir ini adalah kunci. Pintunya adalah pintu langit, dan yang buka kunci itu adalah keyakinan Anda. Bayangkan, zikir ini seperti kode rahasia. Kalau Anda masukin kode dengan benar, dengan yakin, dengan serius, pintu akan terbuka. Tapi kalau Anda masukin sambil ragu-ragu, setengah-setengah, ya pintunya nggak akan kebuka. Dan Allah itu maha tahu. Dia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda minta. Dia tahu masalah Anda lebih detail dari Anda sendiri. Zikir ini hanyalah cara kita ngetuk pintunya dengan cara yang benar. Saya juga mau kasih tahu satu rahasia lagi. Kenapa cuma 3 hari? Karena angka 3 dalam Al-Quran dan hadis adalah angka yang istimewa. Allah menciptakan langit 7 lapis, tapi dia juga menyebut angka 3 berkali-kali dalam berbagai konteks. Rasulullah sering mengulang doa 3 kali, istighfar 3 kali, permintaan 3 kali. Angka 3 adalah angka kesempurnaan dalam bentuk yang paling simpel. Gak terlalu sedikit, gak terlalu banyak. Pas, dan yang paling penting, 3 hari adalah waktu yang cukup untuk menguji kesungguhan tanpa membebani.
Siapa saja bisa istiqomah 3 hari, gak ada alasan untuk gak bisa. Jadi, kalau Anda gak bisa konsisten bahkan cuma 3 hari, itu artinya Anda belum serius. Anda belum benar-benar butuh perubahan. Tapi, kalau Anda serius, 3 hari itu gampang banget. Dan hasilnya bisa jadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Malam ini, saya ngundang Anda untuk mencoba. Gak usah mikir panjang, gak usah nunggu hari baik. Mulai dari malam ini, setelah Isya nanti, duduk di sajadah, tenangkan hati. Baca dzikir ini 3 kali. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian, lihatlah apa yang Allah bukakan untuk Anda. Bisa jadi besok ada kabar baik. Bisa jadi lusa ada uang masuk tiba-tiba. Bisa jadi di hari ketiga hidup Anda udah berubah. Atau bisa jadi Allah kasih ujian kecil dulu untuk nguji kesabaran Anda. Baru kemudian Dia buka pintu yang lebih besar. Yang penting Anda udah berusaha, udah membuka pintu dengan cara yang benar. Sisanya serahkan kepada Allah yang Maha Tahu timing terbaik untuk Anda. Saya juga mau ingatin satu hal, rejeki itu gak selalu berbentuk uang. Rejeki itu bisa berupa jalan keluar dari masalah. Rejeki itu bisa berupa ketenangan hati di tengah kesulitan. Rejeki itu bisa berupa pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Rejeki itu bisa berupa ide brilian yang tiba-tiba muncul. Rejeki itu bisa berupa kesehatan yang pulih. Rejeki itu bisa berupa keluarga yang harmonis. Jadi, kalau setelah 3 hari Anda nggak langsung dapat uang puluhan juta kayak Ibu Ratna, jangan langsung kecewa. Bisa jadi Allah udah kasih rejeki dalam bentuk lain, bentuk yang mungkin lebih penting dari uang. Tapi, yang pasti, kalau Anda istiqomah dengan keyakinan penuh, Allah pasti buka pintu. Entah pintu rejeki uang, pintu rejeki kesehatan, pintu rejeki ketenangan, atau pintu rejeki dalam bentuk lain yang Anda butuhkan. Percayalah, Allah itu Maha Adil. Dia gak akan sia-siakan usaha hambanya yang datang dengan tulus. Ada satu lagi yang penting saya sampaikan. Amalan ini bukan bid'ah atau amalan yang diada-adakan. Ketiga dzikir yang saya sebutkan tadi, semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Hasbunallah wa ni'mal wakil disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Ini dzikir yang dibaca oleh para sahabat ketika mereka menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dan Allah kasih kemenangan. La haula wa la quwata illa billah disebutkan dalam hadis sahih sebagai salah satu kalimat kanzun min kunuzil jannah, harta karun dari surga. Allahumma ftah lana abwabar rizki adalah doa yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang rizki. Jadi, ini bukan amalan asal-asalan. Ini amalan yang memang bersumber dari ajaran Rasulullah dan tuntunan para ulama. Tapi kalau ada yang ragu atau merasa gak yakin, gak masalah, gak usah dipaksakan. Yang penting kita tetap istiqomah sholat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah dan berikhtiar dengan baik. Itu udah cukup. Tapi bagi yang merasa yakin dan mau mencoba, silahkan amalkan dengan sepenuh hati. Insya Allah, Allah akan buka pintu yang selama ini tertutup. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah yang tidak kami sangka. Ya Allah, kirimkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk semua kebutuhan kami. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami, mudahkan urusan kami, lapangkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang kami hadapi. Ya Allah, berkahi umur kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan semua yang kami miliki. Dan jadikan akhir hidup kami dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Usaha lancar, dapat proyek besar, jodoh datang, kesehatan pulih, apa aja, tulis. Mari kita saling mengaminkan doa satu sama lain, karena doa seorang muslim untuk muslim lainnya sangat mustajab.
Malaikat akan mengaminkan dan berkata, dan untukmu juga. Jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini ke keluarga, teman, atau siapa aja yang mungkin lagi butuh. Siapa tahu dari share Anda ada yang tertolong, ada yang hidupnya berubah, dan pahala itu mengalir terus ke Anda sampai akhir zaman. Terakhir, saya mau sampaikan, hidup ini penuh dengan ujian. Kadang rezeki datang deras, kadang terasa buntu, kadang semua lancar, kadang semua macet. Tapi satu yang pasti, Allah gak pernah ninggalin hambanya yang datang dengan tulus. Ibu Ratna datang ke Allah dalam keadaan buntu, masalah bertumpuk, uang gak ada. Tapi dia yakin Allah pasti kasih jalan, dan dalam 3 hari semua masalahnya terselesaikan. Anda juga bisa, asal yakin, asal istiqomah, asal tulus. Mulai dari malam ini, Isya nanti, duduk di sajadah, baca dzikir ini 3 kali. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan biarkan Allah yang tunjukkan keajaibannya dalam hidup Anda. Cuma 3 hari, siapa aja bisa. Yang penting, Anda serius. Dan kalau Anda serius, rizki yang datang bisa lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Semoga Allah memberikan limpahan karunia kepada kita semua, melapangkan rizki kita, melunasi hutang kita, menyehatkan tubuh kita, membahagiakan keluarga kita, dan mengumpulkan kita di surganya kelak dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.